terlebih dahulu mengabsen siswa-siswi Ibu satu persatu, yang mana nanti namanya Ibu sebutkan, tolong angkat tangannya dan katakan hadir Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, Lisa Fitriani. Hadir, Bu. Rizky Nasa Ananta. Hadir, Bu. Valia Nur Hafisa. Hadir, Bu. Nur Akila. Hadir, Bu. Zulmi Ikhwan Khairi. Hadir, Bu. Nur Hafiza. Hadir, Bu. Rizka Ramadhani Akbar. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Andini Yusmita. Hadir, Bu. Jessica Ardita Octavia Zahra. Hadir, Bu. Sasta Aprilena. Hadir, Bu. Andi Raihan Yaskur. Hadir, Bu. Muhammad Galang Al-Hafiz. Hadir, Bu. Sisi Aprilisa. Hadir, Bu. Apika Azhara. Hadir, Bu. Sophia Rani. Hadir, Bu. Kita doakan semoga temannya cepat sehat kembali agar bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu wajib nasional Maju Tak Gentar yang akan dipimpin oleh teman kalian bernama Lisa Fitriani. Dengan ini disilakan.
siswa-siswi Ibu semuanya, apakah masih ada yang ingat tentang materi pembelajaran kita yang telah lalu? Saya, Bu. Oke, silakan Nur Akila. Penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, beri tepuk tangan untuk Kila. Penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Siapakah yang masih ingat contoh kosakata kota Bapak? Ya, siapa? Saya, Bu. Silakan. Azan, akhir, akta, aktivitas, analisis, ambulans, sama apotek, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Rehan. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh kosakata baku? Saya, Bu. Silakan. Beasiswa, bakti, biksu, bakaran, bumpuk, bus, dan bineka. Oke, beri tepuk tangan untuk Rizka. Kemudian, siapa lagi yang masih ingat tentang contoh kalimat efektif? Saya, Bu. Oke, silakan Galang. Ayah memasak ayam goreng di dapur. Terus? Sedangkan Putri memotong wortel dengan cepat, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Galang. Siapa lagi yang bisa memberikan contoh tentang kalimat efektif? Saya, Bu. Oke, silakan Maria. Budi siswa teladan di sekolah. Sabut merupakan serangga yang menyukai gula. Oke, beri tepuk tangan. Sekarang silahkan perhatikan layar yang ada di depan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui proses pengamatan pada PowerPoint, peserta didik dapat memahami pengertian teks Eksplanasi. yang kedua, melalui proses pengamatan pada PowerPoint, peserta didik dapat menyebutkan struktur dari sebuah teks eksplanasi dengan Benar. yang ketiga, melalui proses
memberikan bahan ajar pada kalian hari ini mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tema atau judul teks eksplanasi. Silakan dibaca teksnya, dipahami, dianalisis. Silakan dibaca materi ajarnya, dipahami, dianalisis tentang teks eksplanasi. Bacanya pelan-pelan ya, jangan terburu-buru ya. Dari awal sampai akhir dibaca satu persatu. Dibaca, dipahami. Dari pengertian teks eksplanasi itu apa, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi itu apa, terus struktur teks eksplanasi itu apa. Dibaca, dianalisis dengan baik dan benar. Sudah bacanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu ingin bertanya kepada siswa-siswi Ibu semuanya. Apa pelajaran kita hari ini? Bahasa Indonesia. Apa judulnya? Teks eksplanasi. Sekarang sebutkan atau jelaskan tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Silakan baca. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Oke, beri tepuk tangan untuk Kila. Sekarang sebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Silakan. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah satu, membuat informasi berdasarkan fakta faktual. Terus? Dua, berisi tentang ilmu pengetahuan. Terus? Tiga, bersifat informasi tanpa bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Terus? Empat, strukturnya terdiri atas 3 bagian, Bagus. yaitu pernyataan umum, Terus? deretan penjelas eksplanasi, Terus? interpretasi. Itulah materi kita pada hari ini tentang teks eksplanasi. Ada pengertian teks eksplanasi, ada ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian ada tentang struktur teks eksplanasi. Sekarang perhatikan layar di depan. Mengapa kita perlu belajar teks eksplanasi? Kenapa? Karena salah satu jenis teks yang sangat penting untuk dipelajari. Tujuannya apa? Dapat membantu kita memahami
ambigu atau sulit dimengerti. Apalagi contoh teks eksplanasi ada berapa? 5. Yang pertama, Menjelaskan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. penjelasan tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan ke depan. Di sebelah kiri ibu ada gambar tentang tumbuhan. Kenapa dibilang tumbuhan? Karena ada bunga. Bunga itu terdiri dari apa ini namanya? Iya, ada daun, ada akar, ada batang. Tumbuhan itu juga perlu yang namanya cahaya. Cahaya itu dapatnya dari mana? Matahari. Kemudian tumbuhan itu juga perlu oksigen, sama seperti kita manusia. Kalau kita tidak ada oksigen, bisa nggak kita manusia hidup? Tidak ada udara, bisa nggak? Kemudian tumbuhan juga memerlukan karbohidrat seperti berupa asupan makanan. Kamu dalam sehari tidak makan kira-kira bisa tidak? Kuat tidak tenaganya? Lemah. Jadi sama, kita manusia dan tumbuhan juga memerlukan yang namanya karbohidrat. Contoh selanjutnya, cara kerja mesin mobil. Pernahkah kamu naik mobil? Pernah. Ada berapa ban mobil? 4. Di manakah letak mesin mobil? Depan. Pernahkah kamu melihat mesin mobil? Tidak. Perhatikan kembali ke depan. Di sini ada gambar contoh mesin mobil. Jika mobil tidak ada mesin, maka dia tidak akan bisa berjalan untuk mengangkut barang, membawa penumpang. Jadi contoh mesin mobil yang selama ini membawa kita kemana-mana, ini bentuknya. Letaknya di depan. Paham? Paham, Bu. Kemudian contoh ketiga, bagaimana virus menyebar di dalam tubuh manusia. Tahu gambar virus? Pernah melihat virus? Tidak. Virus tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi bisa dirasakan oleh tubuh kita. Bagaimana sih Bu caranya virus itu bisa masuk dalam tubuh kita? Kalau kita mempunyai imun tubuh yang lemah, maka kita mudah akan jatuh sakit. Misal, kita sehat nih, imun tubuh kita lemah, dekat sama orang yang batuk, dekat sama orang yang pilek, tiba-tiba secara tidak langsung virusnya, bakterinya masuk lewat hidung, lewat mulut, lewat kulit, kita tidak tahu bakteri tadi masuk ke tubuh kita, sehingga menyebabkan kita mudah sakit. Dari segi makanan juga, kalau tidak terjaga kebersihannya, maka kita juga akan mudah sakit. Contohnya kayak sakit perut. Makanan sudah dimasak, sudah dihidangkan, dibiarkan tidak dimakan, tiba-tiba datanglah seekor lalat menghinggapi makan tersebut. Kita tidak tahu. Kita makan, tidak lama kemudian merasa sakit perut. Karena apa tadi? Karena bakteri virus tadi masuk. Lanjut, contoh berikutnya, penjelasan tentang bencana alam. Nih, contohnya. Ini gambar apa sih? Banjir. Gambar banjir. Pernah lihat banjir? Pernah. Oke, ini gambar banjir. Banjir itu diakibatkannya kenapa? Membuang sampah sembarangan boleh. Apalagi? Curah hujan yang tinggi ya. Terus apa lagi? Iya, pemotongan hutan, gundul. Hutan liar ya, sehingga menyebabkan banjir dan sebagainya. Oke, next kita lanjut. Struktur teks eksplanasi, ya. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada apa? Pendahuluan. Yang kedua ada isi atau penjelas. Yang ketiga ada kesimpulan. Bu, apa sih yang dimaksud dengan pendahuluan? Yuk, kita bahas sama-sama. Pendahuluan itu maksudnya biasanya berisi
pendahuluan. Kemudian, Bu, apa sih yang dimaksud dengan bagian itu? Bagian isi adalah bagian yang paling panjang dan terdiri dari beberapa paragraf yang menjelaskan secara rinci tentang masalah atau fenomena tersebut. Yang ketiga, ada kesimpulan. Memberikan ringkasan singkat dari apa yang telah dijelaskan di dalam teks. Nah, ini contoh teksnya. Apa contoh teksnya tuh? Contoh teks eksplanasi yang baik adalah teks yang memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh teks eksplanasi tentang proses fotosintesis dapat dibagi menjadi 3 bagian utama seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Apa tadi? Pendahuluan, isi, kesimpulan. Oke. Pada bagian pendahuluan, pembaca diperkenalkan pada konsep fotosintesis. Dan mengapa hal ini penting untuk dipahami? Alasannya apa? Karena bagian ini menjelaskan secara detail tentang proses fotosintesis dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Terakhir apa? Pada bagian kesimpulan, pembaca diberikan ringkasan singkat tentang apa yang telah dipelajari dan pentingnya memahami proses fotosintesis. Oke, lanjut. Perbedaan teks eksplanasi dengan teks lainnya itu apa? Dengan teks deskripsi, bahwa teks eksplanasi itu tidak hanya memberikan gambaran umum tentang suatu objek atau situasi, tetapi juga menjelaskan bagaimana objek atau situasi tersebut bekerja atau terjadi. Lanjut. Perbedaan teks eksplanasi dengan teks argumentasi. Apa? Bahwa teks eksplanasi tidak mencoba meyakinkan pembaca untuk mengambil tindakan tertentu atau menerima pandangan tertentu, melainkan hanya memberikan informasi yang akurat dan objektif. Akurat itu pasti ya, tidak dibuat-buat informasinya. Lanjut, di sini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul efek rumah kaca. Apa itu dan mengapa penting? Mari kita simak di pendahuluan. Silakan baca, Nur Akila yang kuat. Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut efek rumah kaca? Efek ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui karena dapat memengaruhi lingkungan tempat tinggal kita. Mari kita pelajari bersama apa itu efek rumah kaca. Oke, mari kita pelajari bersama apa itu efek rumah kaca. Isi itu apa? Dari cerita si efek rumah kaca tadi. Lanjut, Rehan baca. Efek rumah kaca adalah sebuah proses alam yang terjadi ketika sinar matahari dari matahari mencapai bumi. Oke, lanjut. Sinar matahari ini sebagai besar masuk ke dalam atmosfer bumi. Atmosfer bumi adalah lapisan udara yang melindungi bumi. Terus, Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian dari panasnya diserap oleh permukaan tanah dan laut. oke, lanjut. Setelah itu, panas ini mencoba naik ke atas untuk kembali ke angkasa. Ya. Tetapi ada beberapa gas di atmosfer kita yang disebut gas rumah kaca. Seperti karbon dioksida atau CO2. Lanjut, metana CH4 dan uap air H2O. Lanjut. Gas-gas ini bertindak seperti selimut di sekitar
disebut sebagai pemanasan global. Inilah yang dimaksud dengan isi dari efek rumah kaca. Lanjut. Kesimpulannya apa? Alia baca. Jadi efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas di atmosfer menjaga panas dari matahari. tetap Tetapi di bumi lebih lama ini adalah hal yang alami, tetapi kita harus berhati-hati karena aktivitas manusia membuatnya semakin kuat dan bisa menyebabkan semakin kuat dan bisa menyebabkan suhu bumi naik yang dapat berdampak buruk pada lingkungan kita. Oleh karena itu apa? Pentingnya bagi kita semua untuk merawat bumi dengan menggunakan energi secara bijak. Terus mengurangi polusi agar tidak dapat menjaga planet kita tetap sehat. Dapat menjaga planet kita tetap sehat untuk generasi-generasi mendatang. Itulah yang kita bahas hari ini tentang efek rumah kaca. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada kesimpulan. Paham? Paham, Bu. Di sini Ibu ingin membagikan beberapa kelompok kepada siswa-siswi Ibu, ya. Apakah setuju jika nama kelompoknya menggunakan nama-nama buahan? Setuju, Bu. Coba angkat tangan yang suka buah ceri. Oke. Yang suka buah stroberi? Yang suka buah apel? Yang suka buah jeruk? Oke, setuju ya? Kita bagi kelompoknya ya. Silakan kursinya di apa? Sebentar. Oke. Ini kelompok apel. Ya, Ibu bagi kelompoknya. Ini kelompok stroberi. Ini kelompok ceri. Ini kelompok jeruk. Sebelum Ibu memberikan tugas kepada siswa-siswi Ibu mengenai tentang materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara pengisian lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan LKPD. Apa tadi LKPD? Lembar kerja peserta didik. Perhatikan. Di sini ada nama kelompok. Tadi nama kelompok sudah Ibu sebutkan dan sudah Ibu bagikan satu-satu ya. Contoh, misalnya kelompoknya stroberi. Bikin sini nama kelompoknya stroberi. Paham? Kemudian nama anggota. Bikin nama anggotanya berapa orang? Masukkan satu-satu nama anggotanya. Oke? Oke, Bu. Paham ya? Paham. Nah, kemudian LKPD yang berikutnya, di sini ada 3 kotak yang harus kamu isi berdasarkan materi tadi. Pertama, pengertian teks eksplanasi itu apa? Masukkan di sini. Yang kedua, struktur teks eksplanasi itu apa? Masukkan di sini. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Masukkan di sini. Bu, bagaimana kami bisa menjawab? Materi ajar sudah Ibu serahkan satu persatu sama kalian. Silakan dibaca, silakan dipahami, silakan dianalisis biar kamu bisa menjawab LKPD yang Ibu serahkan. Paham? Paham, Bu. Oke. Bu bagikan ya LKPD-nya ya.
isi nama anggotanya dulu. Kelompok apel. Kelompok jeruk. Oke, selamat bekerja. Silakan isi. Silakan dikerjakan. Kelompok sini, apakah ada kesulitan? Oke, lanjut. Kerjakan ya tugas LKPD-nya. Kelompok stroberi, ada merasa sulit? Tidak, Bu. Bagus. Kelompok ceri, ada yang ragu? Tidak, Bu. Oke. Bagaimana dengan kelompok jeruk? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Bagus. Silakan kerjakan. Jika ada yang merasa ragu, jika ada yang merasa sulit, silakan angkat tangan dan bertanya kepada ibu ya. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah siap, silakan dikumpulkan tugas LKPD-nya per kelompok. Ketuanya saja menyerahkan kepada ibu. Ayo kelompok lain mana? Ketuanya serahkan ke depan. Bagus. Kelompok ini siap. Ini oke. Sudah siap semua ya. Sekarang kita menuliskan hasil dari pemecahan masalah ke dalam LKPD tadi. Apa yang kamu temui? Apa yang kamu dapatkan dari LKPD tadi? Baik itu pengertian teks eksplanasi maupun struktur teks eksplanasi atau ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kalau di pengertian teks eksplanasi itu maksudnya apa? Pemecahan masalah yang kita jumpai. Jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara detail dan logis. Teks ini sering digunakan dalam buku pelajaran, artikel, dan media lainnya untuk membantu pembaca memahami konsep yang kompleks. Sekarang permasalahan di struktur teks eksplanasi itu apa yang kamu temui?
Kita simak sama-sama, kita perhatikan sama-sama presentasi dari kelompok Cherry. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cherry, saya bernama Lisa dan sebelah kiri saya bernama Nur Akila dan sebelah kirinya lagi bernama Falia dan sebelah kanan saya bernama Rizky. Kami mencoba untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dipandu oleh Nur Akila dan ini dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cherry ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara detail dan logis. Struktur teks eksplanasi. Pendahuluannya biasanya berisi pertanyaan, masalah atau fenomena. Dua bagian isi adalah bagian yang paling penting, yang paling panjang dan terdiri dari beberapa paragraf. Tiga kesimpulan memberi ringkasan singkat dari apa yang telah dijelaskan dalam teks. Ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep atau fenomena secara rinci dan jelas. Teks eksplanasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi keakuratan informasi. Teks eksplanasi seringkali menggunakan ilustrasi atau gambar. Sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Yaskur dari kelompok Strawberry ingin bertanya kepada kelompok Cherry. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok Strawberry. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jawabannya adalah teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang sangat penting untuk dipelajari. Teks ini dapat membantu kita memahami konsep-konsep yang rumit dengan lebih baik dan memberikan penjelasan yang jelas dan struktur tentang suatu topik. Apakah kelompok Strawberry puas dengan jawaban dari kelompok kami? Puas. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Puas? Puas. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Cherry, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Silakan duduk. Lanjut. Yang akan mempresentasikan kelompoknya. Strawberry, siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok lain, siapkan pertanyaan untuk kelompok Strawberry, oke? Apa nih? Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Strawberry, saya bernama Jessica, sebelah kiri saya bernama Andini, dan sebelah kiri lagi bernama Raihan, dan sebelah kanan saya bernama Sasa. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dipandu oleh Andini. Kepadanya dipersilakan. Oke, silakan Andini. Kami dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara detail dan logis. Struktur teks eksplanasi. Satu, pendahuluan biasanya berisi
pernyataan masalah atau fenomena. Oke. Dua bagian isi adalah bagian yang paling panjang yang terdiri dari beberapa paragraf. Oke. Tiga kesimpulan memberikan ringkasan singkat. Ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep atau fenomena. Teks eksplanasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Teks eksplanasi seringkali menggunakan ilustrasi atau gambar. Demikianlah dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Renata Hamzah akan bertanya kepada Sobri. Sebutkan ciri dari teks eksplanasi. Oke, silakan jawab. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok apel. Sebutkan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jawabannya adalah 1. Bertujuan untuk menjelaskan suatu konsep atau fenomena secara rinci dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca tanpa mengurangi keakuratan informasi yang disampaikan. Oke. 3. Menggunakan ilustrasi atau gambar untuk membantu pembaca memahami konsep yang dijelaskannya. Demikian jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok apel puas dengan jawaban kami? Puas. Kelompok lain bagaimana tanggapannya, puas? Puas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok strawberry. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok strawberry, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Jawaban dari peserta didik Ibu berkelompok bagus. Ya. Menyambung tentang materi kita teks eksplanasi. Tetapi ada sedikit yang ingin Ibu tambahkan sebagai penguatan dari jawaban materi tersebut. Dengarkan ya. Oke. Ibu akan memberikan penguatan tentang materi ini. Pengertian dari teks eksplanasi. Jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa secara detail dan logis. Teks ini sering menggunakan buku pelajaran, artikel, dan media lainnya untuk membantu pembaca memahami konsep yang kompleks dalam teks eksplanasi. Penulis harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terus, menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau sulit dimengerti. Itulah penguatan materi kita pada hari ini. Paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Ya, dari presentasi masing-masing kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa dalam masalah teks eksplanasi terletak pada kurangnya pemahaman siswa tentang teks eksplanasi secara menyeluruh, baik dari pengertian, struktur, maupun ciri-ciri, contoh-contoh dari teks eksplanasi tersebut. Jadi dari kegiatan pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks eksplanasi sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Mengingat teks eksplanasi ini banyak kita jumpai dalam berbagai buku teks, pelajaran, artikel, media, untuk membantu kita memahami konsep yang kompleks yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini mengenai tentang teks eksplanasi. Sekarang Ibu ingin memberikan kepada kalian soal-soal evaluasi. Ya, soal-soal evaluasi tentang materi pembelajaran kita pada hari ini.
Silakan kerjakan soal evaluasi tersebut. Lebih? Silakan kerjakan soal evaluasi tentang teks eksplanasi tersebut. Silakan kerjakan soal evaluasi tersebut. Lebih tidak apa asal jangan kurang, ya. Lebih tidak apa asal jangan kurang. Bisa, Nak? Bisakah menjawab soal-soal evaluasinya? Mantap. Siap? Kalau sudah siap kita bahas sama-sama. Oke?
kalian. Oke. Sekarang coba buka buku temanya halaman 59. Ibu ingin memberikan PR kepada kamu. Silakan kerjakan di rumah untuk materi selanjutnya. Paham? Oke. Oke, kalau sudah tutup bukunya. Oke. Kalau sudah tutup bukunya, masukkan ke dalam tas. Masukkan semua bukunya ke dalam tas. Sebelum pulang kita ice breaking dulu ya. Oke? Sebelum pulang kita ice breaking dulu. Masukkan semua bukunya ke dalam tas. Masukkan semua. Masukkan dulu. Oke. Ya, masukkan semua ke dalam tas bukunya. Sembunyikan ke dalam tasnya. Kita sembunyikan tasnya. Kenapa di bawah? Siap untuk ice breaking? Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Sekali lagi. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Berdoa dimulai. Semuanya